dicatat dalam kitab kehidupan ketatanegaraan. Ada berbagai tanda lahirnya perubahan zaman. Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan, mustahil tangan hukum bisa membawa mereka ke penjara. Dan bila para berdebah sudah menguasai istana, tinggal menunggu datangnya bencana. Apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Apalah artinya pemerintahan tanpa kepercayaan? Apalah artinya kekuasaan tanpa menyejahterakan? Apalah artinya jabatan tanpa kehormatan? Jika setiap kata hanya dusta, jika kepada setiap ikrar dia engkar, jika kepada amanat dia khianat, sudah cukup sudah masa susah. Indonesia menangis, mahkotanya hilang. Sungai air mata mengalirkan luka. Tebu Ireng adalah bendungan air mata dan luka jiwa menampung kegelisahan si Bung. Di antara azan subuh dan kokok ayam, sang kiai mengingatkan para santri, kemerdekaan adalah harga diri. Mempertahankan kemerdekaan adalah memperjuangkan martabat kemanusiaan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengar para anak, para putri, para anak putra dan cucu pahlawan nasional akan membaca puisi Adi Mulyadi. Pertama, kami mohon pihak yang memungkinkan acara ini disiarkan ke seluruh dunia. Jadi Anda menjadi pahlawan hari ini, ya. Anda bukannya anak, bukan cucu, tetapi Anda sendiri menjadi pahlawan karena menyiarkan acara ini ke seluruh dunia, yaitu Profesor Refli Harun. Tepuk tangan. Silakan. Beliau akan membaca puisi ayat-ayat revolusi. Tepuk tangan untuk Profesor Refli Harun. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Saya ada permintaan. Jadi nanti setelah saya membaca puisi itu ada lagu yang saya ciptakan. Judulnya Pemimpin Adil. Nah, nanti ada saudara Ogi yang menyanyikan. Ogi sekalian aja ke depan. Mudah-mudahan Pak Jaya tidak berkeberatan. Oh, enggak, Pak. Karena sudah koordinasi saya. Iya. Kan biasanya bahasa koordinasi itu aman kan? Saya sudah koordinasi 2222 itu. 2M 2M 2M. Biliar. Ya, oke, ya. Silakan. Tanpa koordinasi Anda juga bisa. Oke. Jadi sebenarnya saya mau bawa puisi pengantar pergantian kekuasaan, tapi kata Mas Adi ini sudah dipesan Pak Amin, jadi nggak boleh lagi. Dan jadi the correct person untuk
ngomong tentang pergantian kekuasaan memang Pak Amin. Kalau saya agak lebih mudah sedikit, ayat-ayat revolusi saja, gitu-gitu. Tapi ini ketiga kalinya saya baca puisi di depan umum, jadi mohon dimaafkan. Yang kedua di kami, di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ayat-ayat revolusi karya Adi M. Masardi. Aku menyaksikan matahari mengubah lautan menjadi butiran lembut menggumpal menakutkan, menjadi tangan raksasa yang menggantung di langit, menghempaskan harapan jadi air mata dan tawa jadi jerit. Tapi isyarat langit tak pernah lagi sampai ke bumi. Jiwa mereka sudah mati, sedang jasadnya memumi. Mereka agunkan kebenaran demi jabatan dan kehormatan, dibarter kenyamanan. Karena isyarat langit tak bisa lagi menembus bumi, sedang para cerdik pandai mengunci diri dalam sunyi, maka aku susupkan ayat-ayat revolusi ke dalam sajak agar pada saatnya nanti menyeruak dan menyalak. Sungguh mereka akan dicatat sejarah sebagai kaum yang tidak pernah belajar apa-apa dari sejarah. Padahal sudah dicatat dalam kitab kehidupan ketatanegaraan, ada berbagai tanda lahirnya perubahan zaman. Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan, mustahil tangan hukum bisa membawa mereka ke penjara. Dan bila para berdebah sudah menguasai istana, tinggal menunggu datangnya bencana. Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu, perahu akan melaju menerjang badai menuju titik awal, meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, wah, Mas Teguh bener juga ini, marah ini. Aduhnya, wah keren. Saya mau nyanyi, jadi lagu yang mau dinyanyikan Ogi Cerista pakai Maniswan itu adalah lagu yang syairnya dan idenya muncul jam 3 subuh. Dan terus terang saya teringat pada pemimpin kita. Pertanyaannya adalah apakah dia pemimpin adil atau tidak? Kalau dia pemimpin adil, maka dia akan mendapatkan 1 naungan di padang mahsyar dari 7 naungan yang ada. Tapi kalau dia pemimpin zalim, maka pintu neraka dekat padanya. Pemimpin adil. Ya ilah, Anda surgawi banget. Sudah. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas
tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Sekarang saya teringat pada Gus Dur. Saya kerap kali mendampingi Gus Dur kalau sore hari
terus tidur ya apa tiduran begitulah. Tapi ya Gus Dur kan selalu matanya tertutup sehingga saya nggak tahu beliau tidur apa enggak. Ya, nah kemudian pada satu sore saya masih ingat benar, Jaya, kok lama ya kita ini nggak ada sesuatu yang menyenangkan. Nah terus gimana Gus? Yuk kita gangguin Amin Rais. Jadi Gus Dur itu cinta banget sama Anda, Pak Amin Rais ya. Jadi ibaratnya seperti Tom and Jerry gitu. Ya kalau nggak ketemu lama kangen. Dan dia paling senang gangguin Anda tuh paling senang. Ya, dan Anda juga selalu meladeni dengan baik sehingga terjadi kesenangan yang sangat menyenangkan. Maka dengan penuh rasa hormat kami mohon perkenan Profesor Dr. Amin Rais untuk membaca puisi. Nanti Mas Adi sajak pengantar pergantian kekuasaan. Tepuk tangan untuk Profesor Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat jarang membaca puisi, jadi maafkan kalau mungkin terlalu datar. Jadi saya memilih sajak pengantar pergantian kekuasaan karena ini sangat antisipatif. Jadi saya bacakan, sebelum ayam berkokok dan langit timur mandi cahaya jingga, aku dengar suara gubrak. Kekuasaan yang dibangun dari puing-puing kebohongan, yang tiang-tiangnya keropos di mangsa rayap, tumbang. Maka setelah adzan subuh, tak ada lagi orang yang gaduh. Mereka kian percaya apa kata ulama. Doa orang tertindas akan dikabulkan Tuhan dengan lekas. Apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Apalah artinya pemerintahan tanpa kepercayaan? Apalah artinya kekuasaan tanpa menyejahterakan? Apalah artinya jabatan tanpa kehormatan? Jika setiap kata hanya dusta, jika kepada setiap ikrar dia engkar, jika kepada amanat dia khianat, sudah masa susah. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu bukanlah yang ada dalam pikiran rakyatnya, sehingga dalam survei-survei elektabilitas selalu nangkring di baris paling atas. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu yang rakyat ada dalam hati dan pikirannya, sehingga setiap nafas dan desah rakyatnya mendorong setiap langkah kebijakannya. Sesungguhnya persoalan rakyat itu nyata, sedangkan elektabilitas itu semu dan menipu. Elektabilitas tak pernah membuat masalah tuntas, maka carilah pemimpin berintegritas yang pasti memiliki kapasitas. Ini juga tahun 2021, jadi yang disasar tinggal 21 bulan lagi. Kalau nggak ada ramalan melintang, tapi ini mungkin sebuah prediksi, sebuah kekhawatiran, atau sebuah keinginan, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Anda akan membaca sesuatu, Anda baca. Silakan. Pak Jaya, Pak Mas Hadi, saya langsung aja baca. Karena tugas saya baca puisi. Sesuai perintah. Puisi. Terus baca puisi, sudah penyairnya di sini, baca puisi lagi. Jadi apalah saya ini kan?
Maka saya ngomong sama tadi Pak Suryo, Pak kita beruntung ada di sini. Kita yang punya hati-hati keras ini bisa dihaluskan di tempat ini. Gitu. Saya coba Pak, saya orang biasa keras, saya coba berpuisi, mudah-mudahan bisa. Karena yang kedua, yang pertama kali di sini, yang kedua di sini juga. Iya, waktu itu tentang Bung Karno kan? Iya, betul. Dan kata ada hebat sekali. Silakan. Catatan para pahlawan. Saja Tardi. Kabar tentang fajar baru saja tersiar. Para musafir bergegas meninggalkan Suro, ingin mewartakan kegembiraan ini ke negeri rantau. Anak-anak menyiapkan layang-layangnya, menantang angin di lapangan kehidupan, menerbangkan cita-cita setinggi langit. Dan petani sudah menurunkan cangkulnya yang lama tergantung. Tapi sejarah tak pernah melanjutkan kisah indah. Sekutu menaburkan hari-hari sunyi, memasuki tahun-tahun sepi. Meja perundingan yang dingin ditinggalkan para patriot. Mungkinkah fajar akan menyingsing? Keraguan itu seperti pisau. Matanya yang tajam natap. Si Bung kini merasa sendiri, berselimut bendera jahitan sang istri, menapaki jejak sejarah, menyisir waktu. Indonesia menangis, mahkotanya hilang. Sungai air mata mengalirkan luka. Tebu Ireng adalah bendungan air mata dan luka jiwa menampung kegelisahan si Bung. Di antara ajan subuh dan kokok ayam, sang kiai mengingatkan para santri, kemerdekaan adalah harga diri. Mempertahankan kemerdekaan adalah memperjuangkan martabat kemanusiaan. Resolusi jihad pun berkumandang, mengalun dalam ajan kebangsaan. Para santri menutup kitab suci, bertakbir, menerobos desingan angin dan peluru menyongsong masa depan yang hampir hilang. Bendungan pun jebol, airnya merah, darah meresap dalam tanah, bunga-bunga tumbuh di atasnya. Ya, si Bung kini tak sendiri dan kembali berseri. Bendera jahitan sang istri dikibarkan para santri. Tetapi sejarah tak pernah melanjutkan kisah indah. Resolusi jihad tidak pernah dicatat sebagai defibrilator. Daya kejutnya bisa memompa jantung kembali berdenyut, mengalir darah ke seluruh tubuh. Dan pesantren adalah jantung nasionalisme Indonesia. Para sejarawan sudah menyusuri jejak kebangsaan, menulis silsilah Indonesia, mulai dari zaman raja-raja hingga Nusantara. Maka ketika defibrilator menyentak pesantren, maka darah para syuhada yang tumpah di Surabaya mengalir ke seluruh tubuh Ibu Pertiwi, menandai kehidupan sebuah bangsa, bangsa yang bermartabat.
Selamat jalan para pahlawanku. Bekasi, 28 Oktober 2002. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bukan main. Anda menghayati setiap kata yang ucapkan tadi. Tepuk tangan untuk Gatot Nurmantio.